Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat. Yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan anjuran untuk berwudu sebelum tidur. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma adji' 'ala shiqqika al-ayman, thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrati waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak salat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan bacalah, "Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh haram kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepadamu dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat dari berwudu sebelum tidur. Dan di antaranya orang itu tidur dalam keadaan kondisi suci agar ketika kematian menjemputnya dia berada dalam keadaan sempurna. Dari hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita selalu menyiapkan diri menghadapi kematian dengan menyucikan diri. Karena kesucian hati lebih diutamakan daripada kesucian badan. Kemudian di antaranya manfaat wudu ini untuk mengundang mimpi yang baik dan dijauhkan dari permainan setan ketika tidur. Ibnu Battal menjelaskan, sesungguhnya wudu sebelum tidur hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena saat tidur ruh berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya jika kita berwudu dan berdoa menjadi amalan terakhir yang kita lakukan sebelum tidur, sehingga seandainya saat itu adalah malam terakhirnya memejamkan mata, maka ia akan meninggal dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci termasuk di antara sebab sebuah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci. Lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Seseorang yang melakukan wudu sebelum tidur akan terus didampingi malaikat sampai ia terbangun di pagi hari. Dan malaikat juga akan mendoakan dan memohon ampunan untuk orang yang sudah bersuci sebelum tidur tersebut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah,
ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Anjuran untuk berwudu mengandung nilai ibadah yang tinggi, karena ketika seseorang dalam keadaan suci berarti ia dekat dengan Allah. Sebab Allah akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.